gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya, dan jangan lupa tetap menerapkan 3M. Oh iya, bagi kalian yang baru tahu, kalian tahu nggak sih apa itu AADK? AADK itu adalah sebuah podcast di YouTube SMA Papua Susanto Yusuf yang membicarakan tentang topik seputar Kosayu. Nah, apa sih tema yang kita angkat kali ini itu? Nah, untuk topik kali ini kita mengangkat tentang ekonomi kreatif siswa. Kalau menurut Cece sendiri, ekonomi kreatif itu gimana? Menurutku ekonomi kreatif itu penting ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita kan di rumah aja, gak ada pemasukan nih. Nah, kita harus bisa kreatif gimana caranya mendapatkan pemasukan atau uang. Bener banget sih. Nah, kalau menurutmu, kita kan nih sekarang pelajar siswa. Gimana cara kita bisa mengembangkan ekonomi kreatif siswa? Kalau menurut aku sih kayak Cece-Cecenya ya, bangun kayak small business gitu. Bener nggak sih? Benar banget ya. Nah, denger-dengar nih Cek Elin bangun small business juga. Iya, Ada kendala atau kayak kesusahan nggak sih? Awalnya untuk membuka bisnis kayak gitu tuh pasti malu ya, terus sedikit minder karena harus share-share terus di story, terus susahnya juga cari customer, harus bisa desain konten sendiri, apa-apa sendiri gitu sih. Berarti mulai dari media sosial Iya, ya? mulainya dari media sosial. Nah, kok jadi wawancara aku nih? Kita kan ada narasumber di sini, boleh dong? Diperkenalkan dong narasumbernya dari Cici Jesslyn ya. Saya Jesslyn dari Malang. Ya, saya membangun bisnis F&B, khususnya di dessert. Kalau buat Cece Jovanda? Nama saya Jovanda dari Malang, dari kelas 11 IPS 4. Aku bangun bisnis tentang kecantikan sih, tentang beauty gitu. Wah, pasti rame itu ya. Oh, puji Tuhan. Untuk Starla gimana? Namaku Starla, kelas 11 IPA 1. Aku jualan kayak aksesoris gitu sih. Nama all shopnya kalau boleh tahu apa ya? Cloverheart.id. Nah, menurut kalian sendiri ekonomi kreatif siswa itu gimana sih pendapat kalian? Ya mungkin kayak bisnis dari kreativitasan, kayak ya bisnis kecil-kecilan gitu sih. Ya, jawabannya gimana? Menurut aku sih ya kayak kemampuan kita buat kita ini ide-ide yang kreatif. Oh, berarti kreatif Dari ide kreatif mereka. Nah, kapan sih Cece Jesslyn kepikiran buat bangun small business kayak gini nih? Pertamanya pas awal pandemi itu kan kayak bosen, bingung mau ngapain. Soalnya biasanya sekolah itu jamnya padat gitu. Jadi pas pandemi di rumah terus kayak bingung. Jadi mengisi waktu ya sambil belajar buka bisnis kecil-kecilan. Gak takut rugi atau gagal gitu? Gak laku? Sebenarnya kalau menurutku kalau rugi itu nggak apa-apa. Soalnya kita juga masih tinggal sama orang tua, meskipun kita rugi kita tetap bisa makan, bisa tidur gitu kan. Iya benar. Oh, berarti tetap Berarti, ada penyedia ya. modalnya ya. Gak salah kan kita nyoba juga. Nah, buat Jovanda nih, kalau nggak salah ini kamu jual produk di Share Injar ya. Nah, itu apa ada perlakuan khusus buat produk yang dijual nggak? Ada sih, kalau misalnya jual produk kayak gini tuh kayak perlu disterilisasi biar bersih gitu kan, soalnya kan mindahin ke jar-jarnya gitu, tempatnya beda-beda kayak skincare apa gitu, jadinya ya ribetnya itu sih kalau harus pindah-pindah. Oh, berarti harus ini ya, teliti gitu Iya. ya, nggak boleh sembarangan. Kalau buat Starla, orang tua dukung nggak sih bangun small business kayak gini nih? Ya sangat mendukung sih. Malah sangat mendukung ya. Iya. Bagus dong. Dari ilmu sekolah ada nggak yang dipelajari untuk bangun small business ini? Ya mungkin kayak ngitung modal, untung rugi gitu sih. Oh, berarti di sekolah juga diajari ya Iya, bangun di small sekolah. business Berarti ini? berguna ya kita. Iya, sekolah, berguna. Nah, buat Sarah nih, kamu kan ini buat tie-dye, terus aksesoris, otomatis kan harus selalu up to date dan selalu baru ya. Iya. Itu semua kamu buat sendiri atau dibantu orang lain? Buat sendiri. Buat sendiri. Kalau buat sendiri, inspirasinya diambil dari mana? Ya kadang-kadang lihat dari media sosial gitu sih, kayak lihat punya orang lain juga, tren-tren sekarang kayak gimana. Berarti pas kamu nyoba pernah nggak ya ada kesalahan gitu? Kalau salah ngulang atau gimana? Iya pasti pernah, pasti ngulang juga.
Oh begitu ya, berarti harus berani Iya. coba-coba. Cece-nya pernah nggak sih kayak ngalami customer yang bawel, yang cerewet gitu kan sering kan? Nanggepinya gimana? Dari C Starla dulu. Kalau aku sih misalnya customer-nya minta request yang macam-macam gitu ya, ya diikuti aja karena kan kita belajar juga. Kalau buat C Jovanda nanggepinya gimana tuh customer yang kayak gitu? Sejauh ini sih belum ada ya, jadi aku juga santai aja sih jawabnya. Soalnya kan produk sing tak jual itu kayak ya udah nggak ya, Ada produknya nggak ada gitu ya. request gitu. Kalau untuk C Jesslyn, Ya biasanya ya dianggap dia bener aja sih. oh, Kalau buat kalian nih, pernah nggak sih kalian takut gitu ada customer yang tiba-tiba cancel order atau yang awalnya mau pesan banyak nih, tapi ternyata dia cuma nipu, pernah nggak? Justru mungkin. Kalau aku nggak pernah sih untungnya, soalnya aku selalu suruh bayar dulu baru diproses. Oh, gitu. Kalau Sarah, Pernah. terus gimana caranya? Ya pas itu kan dia kayak minta nomor kartu kredit gitu kan. Jadi kan aku nggak berani. Terus kalau kayak gitu masih kamu lanjut kontakin dia atau kamu batalkan atau kamu Ya biarin? langsung dibatalin. Oh, gitu. Kalau Jovanda? Aku juga pernah sih dulu customernya tuh kayak minta nomor rekening nomor ATM, kan harusnya cuma pakai nomor rekening. Terus ya udah akhirnya tuh kayak pura-pura nggak ngerti gitu, tapi tak jawabnya kayak nggak bisa, tapi customernya ini tetap berarti bisa jadi pengalaman ya itu ya, Ya. biar nggak keulang lagi. Ada nggak sih manfaat yang kalian rasakan setelah membuka semua bisnis selain keuangan ya? Manfaatnya apa sih? Ya jadi lebih produktif sih, sama ya bisa ngisi waktu juga. Kok C Jovanda? Kalau aku sih jadi lebih berani aja sih kalau buka sesuatu tuh kayak nggak usah takut dulu. Kan biasanya orang kalau buka usaha itu kayak mikir, aduh takut apa. Ini kayak, aduh berani aja nyoba. Tapi akhirnya pasti dilancarkan. Bisa lah ya. Bisa. Pasti bisa. Nah, waktu kalian awal banget nih, bener-bener awal mau buka bisnis itu kan harus share, terus harus upload di media sosial. Kalian merasa minder nggak sih atau malu gitu, takut nggak? Jesslyn mungkin? Enggak sih, soalnya ya nggak apa-apa juga, jadi business owner itu kan juga sesuatu yang bagus. Berarti kita nggak boleh malu. Iya, nggak gitu boleh ya, malu, nggak boleh coba. minder gitu. Nah, hal penting yang kalian mulai sebelum bisnis itu apa sih? Buat orang-orang yang mau mulai bisnis mungkin sarannya apa sih yang penting sebelum kita memulai itu? Ya harus berani, jangan cuma plan doang. Biasanya kebanyakan cuma plan aja tapi nggak dijalanin. Oh iya, benar-benar. Ini aku ada pertanyaan nih buat Jesslyn. Kan kamu jualnya nih dessert sama ada brownies ya katanya. Nah, itu kan untuk menciptakan satu resep berapa kali trial and error, terus gimana perjalanannya? Untuk kebetulan sih kalau itu waktu pertama bikin udah enak gitu. Udah langsung oke. sama orang rumah juga udah di Berarti nggak sampai 10 kali, 30 kali gitu enggak ya? Buat CCC ini apa sih yang digunakan medianya buat masarin apa ini produknya masing-masing? Kalau aku sih media sosial ya, khususnya kan soalnya ngaruh banget kalau bisnis sekarang. Buat C Starla juga media sosial ya? Ya, kayak Instagram, TikTok gitu. Iya sih sekarang emang media sosial itu ngaruh banget ya. Iya, benar banget. Terus buat kalian kan sharingnya ini di sosial media kan biasanya ada yang namanya sekarang endorsement sama paid promote. Nah, kalau kayak gitu tuh kalian awalnya gimana sih kepikiran buat ikut endorse terus ikut paid promote gimana? Dari Jesslyn? Kalau aku ikut kayak biasanya ikutnya endorse bukan paid promote, itu cuma buat dapat reviewnya aja sih. Kalau untuk cari customernya biasanya sebagian dapat dari endorse, tapi kebanyakan tuh aku IG ads.
Oh yes, buat Stella gimana? Ya pernah sih ikut endorse gitu. Ya lumayan pengaruh sih dari customernya. Nah, kalian ada nggak cara-cara gimana teman-teman kita nih yang nonton bisa tahu cara yang baik minta endorsement atau minta paid promote itu gimana? Kalau aku sih ya cuma tinggal ngomong gitu, tapi bahasanya harus yang sopan gitu sih. Soalnya biasanya juga yang jawab itu kadang bukan orangnya langsung yang review, tapi ada adminnya atau apa, jadi kita lebih santai aja sih. Berarti kita harus tetap menerapkan attitude Iya. yang baik ya. Nah, tanggapan orang-orang sekeliling saat pertama mulai small bisnis itu apa? Kayak tanggapan orang tua. Kalau dari C Starla kan tanggapannya baik ya dari orang tua. Kalau buat C Jovanda sama C Jesslyn gimana? Kalau orang tua sangat mendukung juga. Kalau ya semuanya mendukung sih, sampai saudara-saudara jauh juga. Kalau buat C Jovanda? Kalau aku sih pertamanya kan apa kayak, soalnya orang tua ini kan nggak tahu kita ini bisnisnya apa, jadi kayak orang tua itu kadang kita Ragu mau ngelakuin apa gitu kayak jangan gitu, kayak takut udah takut ruginya, takut ini kayak dibira gitu, padahal kan kita sebenarnya udah ada perhitungan gitu, jadi nggak mungkin rugi gitu. Gimana sih yakinkan orang tuanya itu buat orang-orang yang mau coba? Kan kadang orang tuanya ngarang tuh. Gimana supaya yakinin orang tuanya biar mereka bisa diizinin buat? Kalau aku sih tinggal lakuin aja, terus hasilnya tinggal ditunjukin aja sih. Oh, nanti orang tua lihat hasilnya pas Ya, langsung lihat diizinin. hasilnya aja gitu. Nah, kan bisnis kalian ini masih sedang bisa dibilang merintis ya, masih sedang berjalan terus. Menurut kalian bisnis kalian itu suksesnya nanti itu gimana sih, atau sampai pada titik gimana gitu? Dari Stella gimana? Kalau sukses itu ya mungkin banyak yang beli sama banyak yang apresiasi sih. Kalau Jovanda? Kalau aku sih pengennya itu nanti bisa buka store gitu sih, jadi bisa punya cabang juga semuanya, sampai besar lah pokoknya gitu. Oh, berarti offline store Ya, ya? sampai punya offline store. Kalau Jesslyn? Kalau menurutku sukses itu kalau kita udah nggak usah ngurusin bisnisnya, jadi udah jadi passive income gitu, udah diurusin orang lain. Oh. Nah, buat C Jesslyn nih, ada nggak hal apa sih yang penting diperhatikan dalam bidang bisnis konsumsi itu? Menurutku konsistensi rasanya, jadi Oh ya, biar tetap enak Biar gitu tetap- ya. rasanya tetap sama. Nah, buat Jovanda nih, yang perlu diperhatikan buat orang yang membeli skincare itu apa sih? Dan gimana kayak kamu bisa meyakinkan orang untuk membeli produk di shop kamu? Kalau aku sih kadang customer itu kayak suka tanya-tanya, ini kalau pakai ini tuh cocoknya apa, kulitnya jenisnya ini pakai apa. Jadi kalau aku sih harus kayak baca informasi semuanya itu biar aku nggak salah ngasih informasi. Belajar dulu ya berarti Ya, ya. harus belajar dulu. Itu sih. Nah, buat Jovanda ini kamu juga kan jualnya skincare ya? Nah, gimana cara kamu meyakinkan orang kalau produk yang kamu jual itu benar-benar 100% original? Oh, kalau aku sih kan setiap skincare itu ada kayak barcode-nya gitu kan. Nah, barcode-nya itu aku selalu scan, terus aku tunjukin, jadi kayak orang-orang itu tahu kalau misalnya produk ini ada sih gitu. Berarti kita harus bisa ngasih bukti ke Iya, customer iya. ya? Sama belajar juga sih produk Iya, kita itu betul. gimana. Nah, kan selama ini online nih. Kalau misalnya offline, cara ngatur waktunya gimana tuh? Kalau mau buka small bisnis? Ya susah sih sebenarnya. Ya mungkin mengutamakan sekolah dulu, baru nanti melakukan yang lain-lain nanti setelah pulang sekolah atau gimana. Kalau buat C Jovanda? Kalau aku sih kayaknya sih sama aja harusnya ya, cuma tinggal kitanya bagi waktu, udah di handle semuanya, jadi gampang aja sih. Kalau buat C Jesslyn gimana? Mungkin kalau nanti sekolah online bisa hire orang untuk membantu, jadi asisten. Oh iya, berarti bisnisnya tetap jalan terus ya selama kita sekolah offline. Nah, buat Sala nih, aspek yang susah banget di usaha bidangmu itu apa? Misalnya kayak pengirimannya kah, barangnya kah, atau mungkin malah konsumennya? Gak ada yang susah sih, karena dari awal kan memang hobi bikin kayak gitu. Terus
ya menurutku nggak ada yang susah. Strategi apa aja sih yang digunakan supaya small business itu bisa lebih berkembang selain promosiin ke media sosial? Mungkin salah satu jawab. Ya ngendorse itu tadi sih buat dapat reviewnya, jadi kan orang-orang bisa tahu. Berarti terus dari media sosial ya. dapat engagement. Kalau aku sih foto produknya sih, kayak dibagusin foto produknya, kayak highlightnya, feeds-nya, semuanya tuh kayak harus bagus aja gitu sih, biar kayak orang tertarik lihat gitu. Oh, berarti harus bisa jago edit juga ya, Iya. jago foto. Nah untuk kedepannya nih, kan kalau misalnya kalau kalian nanti sudah sukses, usaha kalian ini sudah sukses, kalian tetap mau melanjutkan usaha ini atau beralih ke usaha yang lain? Anda atau Jasmine? Atau Sarah? Kalau udah sukses kan bisa diurusin orang, hire orang. Mungkin bisa buka usaha yang lainnya di bidang yang lain. Yang lain. Sama sih aku juga kayak tetap dilanjutin tapi buka yang lain juga, nambah invest aja sih. Ya mungkin bisa nambah juga sih, tetap dilakuin tapi bisa nambah. Berarti tetap mempertahankan satu tapi nambah yang Nama yang lain. kreatif Kira-kira lagi. udah kepikiran belum mau nambah apa gitu bisnis lainnya yang disenangi? Ada nggak? Ada sih, Apa itu? ada kayak kan aku kecantikan, jadi tinggal nambah kayak make up, kayak apa gitu, banyak sih sebenarnya. Kalau buat Ceh Jesslyn, kira-kira mau nambah apa kalau bisnisnya ini Kalau udah? aku pinginnya nambah di bidang fashion sih. Nah buat Sarla nih, kan kamu buat aksesoris dan tie-dye semuanya sendiri. Apa ada kesulitan nggak, boleh diceritain sebentar? Kalau aksesoris sih nggak sesulit tie-dye. Kalau tie-dye itu kan makan waktu juga. Terus orang-orang ya juga lebih suka aksesoris karena lebih murah. Kalau misalnya tie-dye ini kan kamu pakai baju terus harus pakai pewarna gitu ya. Kalau misalnya warnanya itu nggak cocok atau warnanya ada salah atau gimana, itu bajunya tetap kamu jual atau kamu sendiri atau kamu buang atau gimana? Kadang aku jadiin stok, tapi kalau terlalu fatal ya dipakai sendiri aja. Pakai sendiri. Nah kalau buat kalian nih, gimana sih cara nentuin harga itu? Kan kadang kita bingung kan, nentuin harga itu berapa? Gimana sih caranya nentuin harga itu? Itu tergantung dari harga bahan dasarnya kita, modalnya kita, sama dilihat juga harga pasarnya. Tapi kalau misalnya harga pasarnya terlalu rendah, kita nggak usah takut buat ngambil harga yang kita mau. Kalau buat Ceh Jovanda, Sama sih, jadi kayak nggak usah takut gitu ya harusnya. Kayak harusnya kita bikin orang itu kayak biar harus beli produk kita daripada produk yang lain gitu. Kayak kita harus mikir caranya biar orang itu lihat produk kita kayak langsung, wah ini aja deh. Kita sih. Mas Sarla? Ya sama sih, dilihat pasar juga sama modal kita lebih bagus atau enggak dari punya orang lain. Nah buat Jovanda nih, kau kan jualnya skincare ya. Untuk mendapatkan review gitu atau yang bisa kamu share gitu kamu, itu kamu coba di kulit kamu sendiri atau kamu cari referensi dan review orang lain di YouTube kah atau di TikTok atau gimana? Ya sih, aku kan jualan juga pertamanya itu karena aku juga suka, jadinya aku juga ngerti apa yang tak jual ini gimana gini, terus aku juga nambah informasi kayak ya dari yang lainnya, review-review orang lain juga gitu sih. Nah kalau buat Jesslyn nih, kamu ini emang sudah bisa bikin kue, emang sudah bisa masak atau kamu cuma coba-coba? Awalnya coba aja sih, soalnya kan di rumah mau ngapain lagi kalau nggak cooking, baking. Berarti nggak harus bisa masak ya? Enggak, kalau mau belajar semuanya nggak bisa. ada nggak dukungan dari sekolah yang diharapkan dari kalian gitu? Mungkin sekolah itu bisa bantu untuk mempromosikan atau mungkin mengajarkan sedikit tentang bisnis tuh. Kalau buat Ceh Jovanda, Kalau aku sih
kayak bantu kita, ada kayak mungkin kita sekolah punya komunitas sendiri kayak buat small business gitu, biar kayak kita semua juga tambah ide, biar tambah kreatif aja sih kayak gitu. Kalau aku sih mungkin ya dipromosiin itu sama ya guru-guru beli gitu. Terus gimana cara kalian survive? Kan banyak saingan nih, gimana cara kalian bisa bertahan dan survive? Memberikan nilai lebih di produk kita. Konsisten sih, kayak gak boleh males-males gitu, kayak harus konsisten setiap hari kasih kayak review terus atau apa gitu. Ya konsisten sama cari-cari ide baru sih. Nah, boleh dipromosiin dong produknya atau sosial medianya. Celin juga boleh kok promosiin. Dari Celin aja dulu deh. Oke, kalian bisa cek produk yang aku jual di Instagram. Nama Instagramnya n.s.skincare. Kita juga baru buka Shopee, kalian bisa cek. Nanti ada linknya di Instagram kita. Check out ya. Nah, buat Ci Jesslyn deh sekarang. Kalian bisa cek di Instagramnya @thebakingbabe.ig. Itu nanti bisa langsung kontak aja nomor yang ada di situ. Thank you. Aku juga sih ada tinggal cek IG kita JJ Beauty ID JJ Beauty ID. Ada linknya juga, kita punya Shopee-nya. Kalau aku di IG @cloverheart.id itu di situ tinggal DM aja. Kalau mau request juga bisa. Oke, nah kita sudah di penghujung acara nih. Ada nggak pesan-pesan dari kalian yang mau disampaikan buat teman-teman kita yang mau merintis usaha? Kalau mau mulai bisnis itu atau usaha yang lainnya itu, yang penting tuh actionnya. Itu menurutku lebih penting dari plannya sih. Kalau aku jangan takut sih, kayak semua hal itu dicoba dulu, kan kita juga masih muda. Kalau gagal itu biasa sih. Ya kalau udah mateng plannya tinggal berani-berani aja sih, nggak usah malu buat share di sosial media. Wah, waktunya nggak kerasa udah mau habis aja ya. Nah, semoga pesan-pesan yang tadi udah disampaikan bisa membantu kalian semua yang mau merintis usaha. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Makasih buat Ci Jesslyn, Ci Jovanda, dan Ci Starla yang mau jadi narasumber kita hari ini. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe ya. Dadah. Dadah.